wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Farmakologi 1 akan membawakan materi mengenai hipertensi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Trihartati Dukomalamo selaku pemateri pertama, dan ada teman-teman saya yaitu Nur Fadila sebagai pemateri kedua, Andi Nabila Naswa Irfania sebagai pemateri ketiga, dan Wirat Goru sebagai pemateri keempat. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengertian, gejala, klasifikasi, patofisiologi dan mekanisme kerja obat, terapi non-farmakologi, terapi farmakologi, penggolongan obat, pengobatan klinis, serta monitoring dari penyakit hipertensi itu sendiri. Baik, langsung saja kita yang pertama membahas yaitu mengenai pengertian. Apa itu hipertensi? Nah, hipertensi adalah kondisi medis di mana tekanan darah dalam arteri tubuh terlalu tinggi yang dapat meningkatkan risiko terhadap berbagai penyakit serius seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan masalah kesehatan lainnya. Nah, tekanan darah diukur dalam dua angka. Yang pertama, tekanan darah sistolik, di mana tekanan darah sistolik ini itu saat jantung berkontraksi dan memompa darah. Sedangkan tekanan darah diastolik merupakan keadaan di mana saat jantung itu sedang beristirahat di antara kontraksi. Nah, batas normal tekanan darah menurut American Heart Association adalah sistolik kurang dari 120 mm air raksa dan diastolik kurang dari 80 mm air raksa. Nah, selanjutnya yaitu mengenai gejala pada hipertensi. Pada sebagian besar penderita hipertensi tidak menimbulkan gejala, meskipun secara tidak sengaja beberapa gejala itu terjadi secara bersamaan. Nah, dan dipercaya berhubungan dengan tekanan darah tinggi, padahal sesungguhnya tidak. Nah, gejala yang dimaksud adalah sakit kepala, pendarahan dari hidung, pusing, wajah kemerahan, dan kelelahan yang bisa saja terjadi baik pada penderita hipertensi maupun pada seseorang dengan tekanan darah yang normal. Selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi hipertensi. Yang pertama itu pada kondisi optimal, di mana sistoliknya itu kurang dari 120 sedangkan diastoliknya kurang dari 80. Nah, kemudian untuk normal sistoliknya 120 sampai 129 sedangkan diastoliknya 80 sampai 84. Kemudian prehipertensi, di mana sistoliknya itu 130 sampai 139 sedangkan tekanan diastoliknya 85 sampai 89. Kemudian yang berikut yaitu stadium 1, di mana sistoliknya itu 140 sampai 159 dan diastoliknya 90 sampai 99. Selanjutnya stadium 2 atau sedang, di mana sistoliknya itu 160 sampai 179 dan diastolik itu 100 sampai 109. Kemudian stadium 3 atau kondisi berat. Nah, sistoliknya 180 sampai 209 dan diastolik 110 sampai 119. Dan yang terakhir yaitu stadium 4, sistoliknya lebih dari 210 dan diastoliknya lebih dari 120. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai patofisiologi serta mekanisme kerja obat dari hipertensi. Yang pertama, kita akan membahas ACE inhibitor. Nah, secara fisiologis hati menghasilkan angiotensinogen. Saat terjadi penurunan tekanan darah yang dideteksi oleh ginjal, ginjal akan menghasilkan renin, kemudian renin akan memasuki sistem sirkulasi dan mengubah angiotensinogen yang dihasilkan oleh hati menjadi angiotensin 1. Nah, kemudian paru menghasilkan ACE atau angiotensin converting enzyme untuk mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang merupakan regulator dari tekanan darah, di mana saat berikatan dengan angiotensin 2 reseptor akan menghasilkan beberapa mekanisme kerja seperti meningkatkan aktivitas saraf simpatis, menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah, dan meningkatkan produksi aldosteron oleh kelenjar adrenal. Nah, dan semua mekanisme tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Mekanisme kerja dari ACE inhibitor adalah menghambat kerja dari ACE tersebut, sehingga angiotensin 1 tidak diubah menjadi angiotensin 2 dan tekanan darah akan menurun. Selanjutnya yaitu angiotensin reseptor blocker, yang kerjanya adalah menghambat ikatan antara angiotensin dengan reseptornya yang akan menghambat kerja dari angiotensin 2 dan menurunkan tekanan darah. Nah, golongan obat selanjutnya yaitu alpha blocker. Pada lumen pembuluh darah, jika otot polos pembuluh darah berkontraksi, maka akan terjadi vasokonstriksi atau penyempitan lumen dan tekanan darah akan meningkat.
Sedangkan jika terjadi relaksasi dari otot polos, maka lumen mengalami vasodilatasi atau melebar. Sel otot polos dikelilingi oleh alpha-1 reseptor yang menerima impuls dari neuron adrenergik yaitu non-adrenalin dan adrenalin. Noradrenalin dan adrenalin ini berikatan dengan alpha-1 reseptor yang menstimulasi kontraksi otot polos sehingga terjadi vasokonstriksi pembuluh darah dan tekanan darah akan meningkat. Nah, mekanisme kerja dari alpha-1 reseptor blocker ini adalah untuk menghambat ikatan dari noradrenalin dan adrenalin dengan reseptornya sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Selanjutnya yaitu golongan obat beta blocker. Beta blocker menghambat reseptor beta yang berperan penting pada aktivitas sistem saraf simpatis. Beta blocker terbagi atas beta blocker selektif yang hanya bekerja di jantung dan non-selektif yang juga bekerja di organ lain seperti pembuluh darah dan paru. Jantung memiliki sistem konduksi yang disebut pacemaker. Pacemaker memiliki beta-1 reseptor yang berikatan dengan noradrenalin dan adrenalin yang menstimulasi pacemaker untuk memicu jantung memompa lebih cepat sehingga denyut jantung meningkat dan tekanan darah juga meningkat. Selain itu, otot jantung sendiri juga memiliki reseptor beta-1 yang berikatan dengan noradrenalin dan adrenalin yang menyebabkan kontraksi otot jantung lebih kuat sehingga meningkatkan cardiac output dan meningkatkan tekanan darah. Beta blocker selektif menghambat kerja dari reseptor beta-1 ini dengan menurunkan heart rate dan kontraksi miokardium sehingga menurunkan cardiac output dan tekanan darah. Nah, selanjutnya yaitu golongan obat kalsium channel blocker. Secara fisiologis, kalsium channel blocker merupakan pintu keluar masuknya ion kalsium dari luar sel ke dalam sel maupun sebaliknya. Kalsium channel ada dua tipe, yaitu tipe T dan tipe L. Pada sel pacemaker jantung, terdapat channel kalsium tipe T. Masuknya kalsium ke dalam sel memacu jantung akan menyebabkan jantung memompa lebih cepat sehingga tekanan darah akan meningkat. Mekanisme kerja dari kalsium channel blocker tipe T ini adalah untuk menurunkan heart rate sehingga tekanan darah akan menurun. Sedangkan kalsium channel tipe L terdapat pada sel otot polos pembuluh darah. Influx ion kalsium dalam sel otot polos akan menyebabkan kontraksi sehingga terjadi penyempitan lumen pembuluh darah dan tekanan darah akan meningkat. Selain itu, kalsium channel tipe L juga terdapat pada kardiomosit, sehingga influx ion kalsium akan meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung sehingga cardiac output akan meningkat dan tekanan darah juga akan meningkat. Mekanisme kerja dari kalsium channel blocker tipe L ini adalah untuk menghambat masuknya ion kalsium ke sel otot polos pembuluh darah dan kardiomiosit sehingga tekanan darah akan turun. Selanjutnya yaitu golongan obat diuretik. Mekanisme kerja dari golongan diuretik yaitu meningkatkan urine output sehingga cairan tubuh berkurang dan tekanan darah akan menurun. Nah, terdapat 3 jenis diuretik yaitu loop diuretik, thiazid, dan diuretik hemat kalium. Nefron merupakan unit fungsional dari ginjal. Nefron sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu glomerulus, tubulus contortus proximal dan distal, lekung Henle, dan tubulus collectivus. Pada lekung Henle terjadi reabsorpsi ion natrium, 2 ion klorida dan ion kalium dari tubulus kembali ke sirkulasi, yang diikuti oleh reabsorpsi air sehingga volume darah meningkat. Nah, loop diuretik bekerja menghambat perpindahan ion tersebut sehingga ion natrium dan air tidak kembali ke sirkulasi dan volume darah tidak meningkat. Sedangkan pada tubulus contortus distal terjadi reabsorpsi ion natrium dan klorida kembali ke sirkulasi. Dan diuretik thiazid menghambat transportasi tersebut sehingga ion natrium tidak direabsorpsi. Kemudian pada tubulus collectivus terjadi reabsorpsi natrium, namun sekresi kalium. Diuretik hemat kalium bekerja menghambat pertukaran ion tersebut sehingga natrium dan air tidak direabsorpsi dan menahan kalium tetap berada di dalam sirkulasi. Sehingga disebut hemat kalium karena mencegah kalium untuk dikeluarkan pada urin.
Dari mekanisme kerja diuretik yang menghambat natrium direabsorpsi, menyebabkan natrium dikeluarkan melalui urin dan menyebabkan lebih banyak air yang ditarik oleh natrium untuk dikembalikan. Hal tersebut meningkatkan urin output sehingga cairan tubuh berkurang serta tekanan darah akan menurun. Selanjutnya, obat golongan terakhir yaitu endothelin reseptor antagonis. Obat ini menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah. Sel otot polos pembuluh darah juga mengandung endothelin reseptor yang berikatan dengan endothelium 1, menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah. Endothelin reseptor antagonis menghambat ikatan tersebut sehingga mencegah terjadinya kontraksi dari otot polos pembuluh darah, menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah sehingga tekanan darah akan menurun. Baik, selanjutnya itu terapi non-farmakologi dan farmakologi. Yang pertama, terapi non-farmakologi yaitu perubahan gaya hidup seperti diet sehat dan olahraga teratur. Selanjutnya, pengelolaan stres, berhenti merokok, mengurangi konsumsi alkohol, pemantauan tekanan darah rutin, serta edukasi pasien. Yang kedua yaitu terapi farmakologi. Terapi farmakologi sendiri terbagi berdasarkan jenis-jenis hipertensi. Yang pertama, prehipertensi, belum diperlukan terapi kecuali ada risiko kardiovaskular. Selanjutnya, hipertensi stage 1, diberikan ACE inhibitor seperti lisinopril dan enalapril. Selanjutnya, hipertensi stage 2, kombinasi dua obat ACE inhibitor ditambah CCB, yaitu obat lisinopril dan amlodipin. Selanjutnya, hipertensi stage 3, diberikan kombinasi 3 obat ACE inhibitor ditambah CCB ditambah diuretik, yaitu obat lisinopril, amlodipin, dan hidroklorotiazid. Selanjutnya, hipertensi stage 4, obat antihipertensi darurat seperti labetalol 4 dan sodium nitroprusid 4. Baik, selanjutnya yaitu penggolongan obat hipertensi. Golongan obat hipertensi sendiri terbagi menjadi 7 golongan. Yang pertama yaitu golongan diuretik. Contoh obatnya itu hidroklorotiazid, chlortalidon, furosemid, dan spironolakton. Indikasi golongan obat ini dapat membantu mengurangi volume cairan tubuh sehingga menurunkan tekanan darah. Yang kedua yaitu ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor. Contoh obatnya yaitu enalapril, lisinopril, ramipril, dan captopril. Indikasi obat ini mengurangi produksi angiotensin 2 sehingga membantu melebarkan pembuluh darah. Yang ketiga yaitu ARB, angiotensin 2 reseptor blocker. Contoh obatnya itu losartan, valsartan, irbesartan, olmesartan. Indikasinya yaitu digunakan untuk menurunkan tekanan darah pada pasien dengan hipertensi, baik sebagai monoterapi maupun kombinasi dengan obat hipertensi lainnya. Yang keempat yaitu kalsium channel blocker, contohnya amlodipin, nifedipin, diltiazem, dan verapamil. Indikasinya bekerja dengan merelaksasi pembuluh darah, efektif untuk pasien lansia atau mereka dengan penyakit pembuluh darah perifer. Yang kelima, beta blocker, contoh obatnya atenolol, metoprolol, bisoprolol, dan propanolol. Indikasinya menurunkan tekanan darah dengan memperlambat denyut jantung. Yang keenam yaitu alpha blocker, contoh obatnya prazozin, doxazozin, terazozin, dan tamsulosin. Indikasi digunakan pada hipertensi yang tidak responsif terhadap obat lain. Yang ketujuh yaitu centrally acting agent, contohnya klonidin, metildopa, guanfacin. Indikasinya sering digunakan pada hipertensi pada kehamilan. Masuk pada penguatan lini, obat lini pertama yaitu hidroklorotiazid dengan golongan obat diuretik diazid. Dosis pada dewasa yaitu 12,5 sampai 25 mg per hari, dapat meningkat hingga 50 mg per hari jika diperlukan. Dosis pada anak berdasarkan berat badan biasanya sekitar 0,5 mg per hari. Mekanisme kerja itu menghambat reabsorpsi natrium di tubulus proksimal ginjal, meningkatkan ekspresi natrium dan air yang menurunkan volume darah dan tekanan darah. Efek samping yaitu hipokalemia, hiponatremia, dehidrasi, peningkatan kadar gula darah, meningkatkan kadar kolesterol, dan gangguan fungsi ginjal. Toksisitas, overdosis dapat menyebabkan hipokalemia berat, gangguan elektrolit, dan dehidrasi yang berisiko pada fungsi jantung dan ginjal. Kontraindikasi, hipersensitivitas terhadap tiazid,
anuria, gangguan fungsi ginjal berat. Interaksi obat meningkatkan efek samping hipokalemia jika dikombinasikan dengan digoxin, kortikosteroid atau diuretik lainnya. Interaksi dengan obat antihipertensi lain meningkatkan risiko hipotensi, mengurangi efek dari obat diabetes oral, misalnya metformin, dengan meningkatkan kadar glukosa darah. Obat klinik kedua itu enalapril dengan golongan obat ACE inhibitor. Dosis dewasa 5 mg per hari dapat ditingkatkan menjadi 10-40 mg dalam dosis terbagi. Dosis pada anak berdasarkan berat badan biasanya 0,08 mg per hari, maksimumnya 0,6 mg per hari. Mekanisme kerja itu menghambat enzim ACE yang mengurangi konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 dan menurunkan vasokonstriksi dan sekresi aldosteron sehingga mengurangi tekanan darah. Efek sampingnya itu batuk kering, hiperkalemia, hipotensi, pusing, ruam kulit, dan meningkatkan kadar kreatinin serum. Toksisitas yaitu overdosis dapat menyebabkan hipotensi berat, gangguan ginjal, dan hiperkalemia. Kontraindikasi yaitu hipersensitivitas terhadap ACE inhibitor kehamilan, terutama pada trimester pertama dan kedua. Stenosis arteri ginjal bilateral. Interaksi obat yaitu kombinasi dengan diuretik dapat meningkatkan risiko hipotensi, meningkatkan kadar kalium jika dikombinasikan dengan diuretik hemat kalium atau suplemen kalium, mengurangi efektivitas terapi antidiabetes. Obat klinik ketiga itu amlodipin dengan golongan obat kalsium kanal blocker dengan dosis dewasa 5 mg per hari dapat ditingkatkan menjadi 10 mg per hari. Pada anak tidak direkomendasikan untuk anak di bawah 6 tahun. Mekanisme kerja itu menghambat masuknya kalsium ke dalam sel otot polos vaskular, menyebabkan vasodilatasi dan penurunan tekanan darah. Efek sampingnya itu pembengkakan pada pergelangan kaki, pusing, sakit kepala, kemerahan pada kulit, dan palpitasi. Toksisitas overdosis dapat menyebabkan hipotensi berat, bradikardia, dan gagal jantung. Kontraindikasi yaitu hipersensitivitas terhadap CCB, hipotensi berat, shock kardiogenik. Interaksi obat meningkatkan risiko hipotensi jika dikombinasikan dengan obat antihipertensi lain, dapat meningkatkan konsentrasi obat yang dimetabolisme oleh sistem enzim CYP3A4, misalnya statin. Kombinasi dengan beta blocker dapat meningkatkan risiko bradikardia. Baik, saya akan melanjutkan ke poin berikutnya, yaitu obat klinik yang 4. Contohnya itu metoprolol. Metoprolol itu merupakan golongan obat beta blocker. Dosisnya untuk dewasa 50 mg per hari, dapat ditingkatkan menjadi 100-200 mg per hari. Untuk anak tidak direkomendasikan. Dan selanjutnya itu mekanisme kerja dari metoprolol itu untuk menghambat efek adrenalin pada reseptor beta 1 di jantung, mengurangi detak jantung, kontraktilitas, dan output jantung yang menyebabkan penurunan tekanan darah. Ada juga efek samping yaitu bradikardia, hipotensi, kelelahan, pusing, gangguan tidur, disfungsi seksual, dan peningkatan kadar trigliserida. Selanjutnya itu toksisitas. Overdosis dapat menyebabkan bradikardia berat, hipotensi, dan gagal jantung dekompensasi. Selanjutnya itu kontraindikasi. Hypersensitivitas terhadap beta blocker, bradikardia berat, gangguan konduksi, dan asma berat. Untuk interaksi obat, meningkatkan efek hipotensi jika digunakan dengan antihipertensi lainnya, meningkatkan risiko bradikardia dan hipotensi jika dikombinasikan dengan verapamil atau diltiazem, dapat menurunkan efek insulin dan meningkatkan kadar glukosa darah. Selanjutnya yaitu monitoring. Yang pertama yaitu pengukuran tekanan darah, dilakukan secara berkala menggunakan sigmomanometer. Yang kedua yaitu pemantauan gejala, itu memperhatikan gejala seperti sakit kepala. Dan yang ketiga yaitu edukasi pasien, itu mengajarkan cara mengukur tekanan darah dan pentingnya gaya hidup sehat.
Dari pemaparan materi tadi, dapat disimpulkan bahwa obat antihipertensi berfungsi untuk mengontrol tekanan darah tinggi dengan berbagai golongan yang memiliki mekanisme kerja dan efek samping yang berbeda. Kontraindikasi dan interaksi obat merupakan faktor penting yang harus diperhatikan untuk memastikan keamanan dan efektivitas terapi. Diuretik, ACE inhibitor, ARB, kalsium kanal blocker, beta blocker, alpha blocker, dan centrally acting agent masing-masing memiliki kontraindikasi spesifik serta potensi interaksi dengan obat lain, makanan, atau kondisi kesehatan tertentu. Penting bagi pasien untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai atau menghentikan penggunaan obat antihipertensi, serta memberikan informasi lengkap mengenai semua obat dan suplemen yang sedang mereka konsumsi. Monitoring berkala diperlukan untuk menyesuaikan dosis dan menghindari efek samping yang serius. Dengan pendekatan yang berhati-hati, terapi antihipertensi dapat secara efektif mengurangi risiko komplikasi terkait Penting bagi pasien untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai atau menghentikan penggunaan obat hipertensi, serta memberikan informasi lengkap mengenai semua obat dan suplemen yang mereka konsumsi. Monitoring berkala diperlukan untuk menyesuaikan dosis dan menghindari efek samping yang serius. Dengan pendekatan yang hati-hati, terapi antihipertensi dapat secara efektif mengurangi risiko komplikasi terkait hipertensi, seperti penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.